Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sudah semestinya sebagai hamba yang beriman untuk senantiasa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap syukur akan mendatangkan kebaikan, sedangkan sikap kufur akan mendatangkan perkara yang mengenaskan. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membicarakan satu tema, yakni terkait dengan as-sirat. As-sirat bisa dikatakan sebagai jembatan, bisa dikatakan sebagai jalan yang melintas, yang melintas di tengah neraka Jahannam. As-sirat ini merupakan satu bahagian dari peristiwa yang terjadi di alam akhirat. Sebagaimana pembahasan yang sudah pembahasan terdahulu sebelum ini, kita membahas tentang makna beriman kepada yaumul akhir, makna beriman kepada hari akhir. Nah, peristiwa hari akhir, peristiwa di akhirat, yaitu dari mulai pertama, seingat saya dulu pembahasan tentang masalah apa yang terjadi di alam kubur. Karena seseorang yang memasuki alam kubur artinya dia memasuki alam akhirat. Alam kubur disebut juga sebagai alam barzakh, alam yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka orang-orang yang berada di alam kubur, ia tengah berada di alam yang menantikan sangkakala ditiup untuk kemudian nanti manusia-manusia dibangkitkan dari alam kubur.
yang itu disebut dengan yaumul ba'ats. Di alam kubur itu sendiri ada peristiwa, ya, ketika sang mayit didatangi dua malaikat, kemudian ditanya dengan 3 pertanyaan. Bila bisa menjawab, maka ia akan diperlihatkan tempatnya kelak di dalam jannah, surga. Tetapi bila tidak bisa, maka ia akan menghadapi perkara yang merugikan bagi dirinya di alam kubur tersebut. Nah, kemudian nanti ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Seluruh manusia dibangkitkan dan kemudian nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Itu sekilas tentang peristiwa yang terjadi di alam akhirat. Kemudian setelah mereka dikumpulkan di padang mahsyar, nanti di situ ada orang-orang yang bebas hisab, artinya dia mendapatkan satu kebaikan, ya, bahwasanya dia di padang mahsyar hanya melewati begitu saja, yang jumlahnya adalah as-sab'ina alfan, 70.000 orang, yang mereka semua adalah orang-orang yang terbebas dari hisab, ya. Kemudian ada yang mendapatkan hisab tapi ringan, kemudian ada yang harus melakukan yunaqos, artinya pertanyaan-pertanyaannya yang mungkin perlu ada, ya, di situ, ya, semacam tanya jawab terkait dengan amalan ketika di dunia. Nah, kemudian orang yang seperti inilah yang terancam akan mendapatkan siksa. Nah, setelah itu kemudian melewati padang mahsyar, akan ada al-mawazin, akan ada timbangan amal kebaikannya dan amal keburukannya. Jika seseorang amal kebaikannya lebih berat dari amal keburukannya, maka ia akan melewati masa timbangan itu dengan kebaikan. Dia akan mendapatkan sesuatu yang baik bagi dirinya. Kemudian masuk kepada apa yang disebut dengan, ya, yaitu summa ba'da hadhil ahwal kulliha hunaka as-sirat, ya, mansuban ala matni jahannam, ya. Kemudian setelah mereka ditimbang amal baik buruknya, kemudian setiap manusia akan melewati satu titian yang disebut dengan as-sirat. Satu titian yang disebut as-sirat, yang terletak di tengah neraka jahanam, ya. Was-sirat, ya, as-sirat, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, as-sirat huwa at-tariq. As-sirat itu adalah jalan, ya. Wa huwa ma yusamma bil qantarah, atau disebut pula dengan al-qantarah, ya. Disebut dengan al-qantarah, yakni semacam jembatan, ya. Ala matni jahannam, yang terletak, ya, di tengah neraka jahanam, ya, menghubungkan seseorang untuk kemudian bisa masuk ke dalam surga, ya. Ai ala wasati jahannam, yaitu letaknya tengah, ya, di tengah jahanam. Yamurul khalaiq kulluhum ala hadza sirat, maka seluruh makhluk manusia semuanya akan melewati as-sirat. Semuanya akan melewati as-sirat.
wa huwa adaqu minas sya'rah. Ya. Jadi as-sirat ini lebih lembut ya, dari sehelai rambut. Lebih lembut dari sehelai rambut ya. Wa ahaddu minas saif, lebih tajam dari mata ya, dari mata pedang, lebih tajam dari mata pedang. Wa aharru minal jamr ya, wa aharru minal jamri, lebih panas dari bara api ya. Yamurrun nasu alaihi ala qadri a'malihim, manusia akan melewati as-sirat ya sesuai dengan kadar amal-amal mereka ya, sesuai dengan kadar amal mereka. Tajri bihim a'maluhum, mereka akan melewati ya, melewati as-sirat ya, didasarkan kepada perbuatan mereka selama di dunia ya. Jadi kalau demikian keadaannya, maka dunia ini adalah kehidupan yang tidak boleh disepelekan ya, karena keterangannya bahwasanya as-sirat itu adalah ya, orang melewati as-sirat itu tergantung dari perbuatannya saat di dunia. Maknanya apa? Maknanya kita jangan menyepelekan ya kehidupan dunia ini. Jadikan kehidupan dunia ini sebagai ya, sebagai satu kesempatan bagi kita agar nanti ketika menyeberangi as-sirat ini kita ya dalam keadaan yang terbaik ya. Untuk mencapai yang terbaik yaitu amalan-amalan di dunia harus benar-benar kita lakukan, amalan-amalan soleh harus benar-benar kita lakukan ya. Jadi ya, semuanya sebenarnya terkait dengan amalan dunia ya, dari mulai awal masuk ke liang lahat ya, itu pun tergantung dari amalan di dunia ya. Kalau amalan di dunianya tidak benar ya, seperti orang-orang munafik, orang-orang kafir, maka dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan dua malaikat itu. Kemudian masuk ke alam yaumul ba'ats, hari kebangkitan, itu pun tergantung dari amalannya. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ia akan ditanya, itu pun terkait dengan amalan dunia, perbuatan di dunianya. Kemudian nanti masuk dalam proses misalkan timbangan, itu pun mana amalan kebaikannya. Kalau amalan kebaikan selama di dunianya itu lebih memberatkan ya, sedangkan amalan kejelekannya lebih ringan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Jadi intinya apa yang terjadi di alam akhirat itu adalah satu bentuk balasan bagi diri kita yang melakukan amalan-amalan saat di dunia ya. Jangan sampai kemudian setelah di akhirat timbul penyesalan. Jangan sampai setelah di akhirat timbul penyesalan ya. Ditimbang ternyata amalan kejelekannya lebih berat, na'udzubillah. Kenapa demikian? Ya karena tidak pernah beramal kebaikan ya, sedikit sekali beramal kebaikan, na'udzubillah ya. Kemudian nanti misalnya masuk ya, ke alam berikutnya, itu pun ya terkait dari amalan dunianya. Qala tajri bihim a'maluhum fawqas sirat, maka seseorang berjalan di atas as-sirat itu tergantung dari amalan-amalan mereka saat di dunia. Faminhum, di antara mereka yang melewati as-sirat ya, man yamurru kal barqil khatif,
mereka melewati as-sirat itu, ya, melewati as-sirat, ya, seperti kilat, ya, seperti kilat. Kilat itu kan cerat hilang, ya, artinya apa? Dia menyeberangi as-sirat itu cepat sekali, ya, menyeberangi as-sirat cepat sekali, tiba-tiba sudah ada di sana. Ya, sudah ada di seberang. Nah, ini adalah, ya, manusia yang tentu amalan di dunianya yang terbaik. Ya. Wa minhum, dan di antara mereka yang menyeberangi as-sirat itu, man yamurru karrih. Ya, melewati as-sirat itu seperti angin. Ya, angin kan berhembus. Saat dah sampai, ya, angin berhembus, sehingga melewati as-sirat itu dengan tanpa, ya, tanpa susah payah, tidak harus bersusah payah, ya. Yang tadi kilat lebih cepat lagi, tiba-tiba itu sudah ada di sana, di seberang, ya. Nah, ini seperti angin rih, ya, lewat begitu, ya, tidak ada kesulitan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ketika di dunia amalan orang tersebut, ya, mereka ini, ya, ketika di dunia banyak melakukan amalan kebaikan, banyak melakukan amalan kebaikan, senantiasa menaati, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berupaya untuk meniru apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kemudian, ya, wa minhum man yamurru kal farasil jawad. Ya, sebagian dari mereka melewati as-sirat itu seperti al-faras, ya, seperti kuda, ya, orang yang pengendara kuda, ya. Jadi kuda itu bisa berlari, ya, bisa berlari, tetapi perlu waktu, ya, perlu waktu. Kalau tadi seperti petir cepat sekali, waktunya singkat. Kalau tadi seperti angin cepat juga. Nah, ini kuda perlu waktu. Seperti diibaratkan seperti itu, ya. Nah, ini semua sekali lagi tergantung amalan saat di dunia, ya. Kemudian wa minhum man ya'du adwan, bukan, wa minhum man yamurru karrukabil ibil, ya. Di antara mereka melewati as-sirat itu seperti orang yang naik ibil, naik unta, ya. Unta tidak seperti kuda, unta ya tetap unta, ya, secepat-cepatnya unta, kalau lari tidak secepat kuda itu. Jadi ia melewati, ya, as-sirat dengan agak lambat, ya. Wa minhum man ya'du adwan, ada yang melewati kemudian seperti berlari, ya, seperti orang berlari. Ya, ini tentu beda dengan yang naik kuda atau naik unta. Wa minhum man yamshi masyan, dan di antara mereka melewati, ya, as-sirat dengan berjalan kaki, ya, dengan berjalan kaki, ya. Wa minhum may yazhafu zahfan, ya, ya, ada yang kemudian, ya, merangkak, ya, atau apa istilahnya itu, ya, tidak berjalan tapi dia seperti bayi gitu. Wa minhum may yukhtafu wa yulqa fi jahannam, ada yang kemudian ia terancam dan kemudian dilemparkan ke neraka jahanam. Na'udzubillah. Wa hadza madhkurun fil Qur'an,
Ya, ya. Dan apa ya? Dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Melintasi di dalam Al-Quran disebutkan wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ya. Tak ada seorang pun ya wa in minkum ya, tidak ada satu pun dari kalian illa wariduha, kecuali akan melewatinya. Kecuali akan melewatinya, yaitu melewati as-sirat. Ya, kana ala rabbiki hatman maqdiya, ya, maka atas Rabb kalian ya, itu merupakan satu perkara yang pasti ketetapannya. Ya. Kemudian fa'iza tajawazu as-sirat, kemudian setelah seseorang itu melewati as-sirat, ya, setelah seseorang itu melewati as-sirat, uqifu lil qisas, uqifu lil qisas, maka ia akan berdiri ya, untuk kemudian menghadapi qisas, ya, untuk kemudian menghadapi qisas. Qisas itu apa? Ya, qisas itu ketika mereka memasuki apa yang disebut dengan al-qantarah. Ya, tadi disebutkan di sini bahwasannya as-sirat atau disebut juga dengan bil qantarah. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan tentang qantarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akhlusul mu'minuna minan nari fayuhbasuna ala qantarah bainal jannah wan nar. Ya. Jadi al-mu'minun, orang-orang yang beriman itu ya, dibersihkan ya, atau yang telah selamat minan nar, dari siksa api neraka, fayuhbasuna ala qantarah. Ya. Maka mereka ya, setelah melewati as-sirat, jembatan yang berada di punggung neraka itu, ya, maka akan tertahan di qantarah, ya, sebuah tempat di antara surga dan neraka, qantarah. Ya. Kemudian fayuqassu li ba'dihim mim ba'din, ya. Kemudian akan ditegakkan qisas di qantarah tersebut, akan ditegakkan qisas terhadap sebagian mereka kepada sebagian yang lain, madzalimu, ya, yang melakukan satu perbuatan kezaliman, ya. Ya. Kanat bainahum fid dunya, yaitu ketika peristiwa kezaliman itu terjadi di dunia. Ya. Hatta idza hudzabu wa nuqqu
udzina lahum fi dukhulil jannah, ya. Setelah mereka itu dibersihkan, ya, dan dibebaskan, ya. Setelah mereka dibersihkan dan dibebaskan dari perbuatan zalim tersebut, ya, barulah mereka akan masuk ke dalam jannah, ya. Kemudian udzina lahum fi dukhulil jannah, akan diizinkan untuk masuk ke dalam jannah. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya, maka orang akan lebih mengetahui kedudukan dia di dalam jannah, ya, daripada kedudukan dia saat di dunia. Nah, itulah yang dimaksud dengan qantoroh, ya. Itu yang dimaksud dengan qantoroh. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasannya masalah qantoroh ini adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat qantoroh itu adalah sebagai penyempurna kelanjutan dari as-sirat, ya, yaitu ujungnya sebelum surga. Jadi orang setelah melintasi as-sirat itu nanti ada qantoroh, ya. Yang qantoroh ini adalah sebagai pembersih kalau di dalam hadis tadi, di mana seseorang yang ketika di dunia itu telah melakukan satu bentuk kezaliman, maka di qantoroh itu dibersihkan, ya, sehingga ketika masuk ke dalam jannah sudah tidak ada lagi silang sengketa, sudah terselesaikan, ya. Ya, jadi kata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, ya, qantoroh adalah ujung daripada as-sirat, ya, ya, sebelum masuk ke area surga. Ini satu pendapat tentang qantoroh, ya. Maka ketika Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan as-sirat huwa at-tariq, kemudian huwa ma yusamma, juga ia disebut dengan biqantoroh. Jadi memang berbeda pendapat para ulama terkait dengan masalah al-qantoroh. Tetapi kita tidak akan memasuki pembahasan ini, tidak akan memasuki kepada sisi ikhtilaf di kalangan para ulama terkait dengan qantoroh. Tetapi yang jelas kita memaknai peristiwa, ya, terjadinya seseorang untuk menyeberangi as-sirat yang berada di punggung neraka, artinya punggung neraka di tengah-tengah neraka Jahannam, itu adalah satu peristiwa yang harus kita imani, karena dijelaskan oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah terkait dengan masalah ini. Terlebih tadi misalnya didasarkan kepada ayat dari surat Maryam
ayat ke-71 bahwasannya semua manusia akan melewati, ya. Wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan melewatinya. Yang dimaksud adalah as-sirat. Yang dimaksud adalah as-sirat. Itu akan dilewati oleh setiap manusia. Nah, untuk hal itulah kita dituntut selama kita hidup di dunia, selama kita berada masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan terhadap perkara-perkara yang gaib seperti ini harus benar-benar tertanam pada diri kita. Ya, peristiwa tentang mizan misalnya, mizan itu adalah hakiki. Jangan kemudian nanti seperti pemahaman Mu'tazilah yang mengatakan mizan itu adalah iqamatul adli, adalah upaya untuk menegakkan keadilan. Jadi bukan mizan yang hakiki, bukan timbangan itu hakiki di mana ada dua piring di situ. Timbangan kan ada dua piring di situ. Bukan seperti itu yang difahami oleh Mu'tazilah. Nah, keimanan yang semacam ini akan merusak akidah i'tiqadiyah yang jelas telah diajarkan oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Karena itulah keimanan terhadap apa yang terjadi di dalam peristiwa hari akhirat, ya, atau di alam akhirat, kita harus benar-benar untuk senantiasa mempersiapkan diri agar, ya, apa yang terjadi di alam akhirat tidak menjadikan penyesalan bagi diri kita. Ya. Seperti misalnya, ya, disebutkan oleh para ulama, ya, di antaranya keimanan terhadap akhirat adalah merupakan satu bentuk pemberitaan kepada kita agar kita melakukan satu bentuk isti'dadan, mempersiapkan diri. Isti'dadan, mempersiapkan diri dengan adanya berita-berita tentang hari akhirat. Dengan adanya berita-berita tentang hari akhirat, maka kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Tidak ada faidah seseorang mengatakan bahwasannya ia beriman kepada hari akhirat, tetapi amalan perbuatannya, ya, saat di dunia tidak menunjukkan kepada keimanan terhadap hari akhirat itu. Ya. Di proses hari akhirat ada penimbangan amal baik dan amal buruk. Amal baik lebih berat, maka ia akan mendapatkan kebaikan, ya. Akan dilihat nanti catatannya, ya, akan dihisab dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwasannya seseorang yang beriman kepada hari akhirat, ia harus benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhirat itu. Artinya apa? Mempersiapkan diri dalam bentuk apa? Amal, kebaikan, jelas. Mempersiapkan diri dalam bentuk apa? Memperbanyak istighfar dan taubat. Ya. Supaya apa? Amal-amal kejelekan itu, apa yang dilakukan, kejelekan-kejelekan yang dilakukan, ya. Kalau itu misalnya terkait dengan satu bentuk kesalahan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar dan taubat, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni, dan dengan demikian, ya, amalan kejelekan itu akan terhapus. Ya, sehingga yang ada adalah amalan kebaikan. Kebaikan demi kebaikan. Nah, itulah makna tentang al-isti'dad, tentang mempersiapkan diri. Dunia ini adalah tempat untuk mempersiapkan diri dengan cara beramal kebaikan, dengan cara meninggalkan perkara-perkara yang maksiat, dengan cara istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja bertaubat kepadanya.
Itu adalah bentuk bahwasanya seseorang itu memang selalu mempersiapkan diri untuk kehidupan akhiratnya. Ya, sehingga apa yang ia lakukan di dunia benar-benar akan membawa kebaikan bagi kehidupan akhiratnya. Itu terkait dengan pemaparan apa yang terjadi di alam akhirat. Ya, kalau pemaparan apa yang terjadi di dalam akhirat tapi kemudian tidak memberikan efek kepada seseorang, ya amalannya tetap jelek ya jelek gitu. Ya, tidak kemudian dia berusaha untuk memperbaiki diri, maka keimanan dia, kisah-kisah yang ada di dalam kehidupan alam akhirat itu hanya berlalu begitu saja, tidak memberikan efek yang bagi dia seharusnya dia segera mempersiapkan diri. Nah, inilah yang terpenting bagi kita ketika kita mengetahui apa yang terjadi di alam akhirat, yaitu mengimani. Dan efek dari mengimani itu kita mempersiapkan diri untuk menghadapi peristiwa-peristiwa di alam akhirat. Dan ingat, peristiwa-peristiwa di alam akhirat itu kita sendiri yang mempertanggungjawabkan. Kita sendiri yang mempertanggungjawabkan. Ya, tidak ada yang membantu, tidak ada yang menolong. Ya, kita sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala satu per satu. Nah, di sini pentingnya sejak di dunia ini, ya, mari kita bersama-sama untuk senantiasa saling mengingatkan untuk beramal kebaikan, beramal soleh. Ya, maka ada seorang salaf ketika ada pengemis datang, ia menyatakan ahlan wasahlan, selamat datang wahai orang yang akan membawa bekalku di akhirat nanti. Ya. Kenapa pengemis itu datang dikatakan membawa bekalku di akhirat nanti? Karena dengan dia bersedekah, berarti sudah tercatat amalan kebaikannya di akhirat nanti. Dengan sebab pengemis inilah, ya, bekal kita itu dibawa ke alam akhirat, yang sehingga dengan sebab pengemis ini amal kebaikan kita untuk ditimbang, ya, di dalam mizan, amal kebaikan kita akan bertambah berat, memperberat amal kebaikan kita di akhirat nanti ketika ditimbang. Sehingga keimanan kita kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam akhirat itu menjadikan diri kita menjadi orang yang dermawan, pemurah, tidak pelit, tidak kikir. Kenapa? Karena kita berpikir tentang keakhiratan. Ya, oh ya, harus dikeluarkan. Ya. Nah, itu menjadi perilaku kita itu berubah dengan adanya keimanan kepada apa yang terjadi di alam akhirat. Merubah perilaku kita. Ya. Ketika misalnya, kenapa antum tidak kikir, tidak pelit? Ya, itu kan untuk nanti kita di akhirat. Nah, itu artinya keimanan kepada yaumul akhir, kepada peristiwa-peristiwa di hari akhirat itu mempengaruhi sikap kita. Ya. Mempengaruhi sikap kita. Sehingga kita tidak melakukan satu perbuatan menzalimi orang lain. Kenapa? Karena khawatir nanti dibalas di sana. Ya. Dibalas di sana, ya. Nah, ini jadi dengan kita mengetahui peristiwa-peristiwa itu bukan sekedar cerita. Bukan sekedar oh ceritanya nanti di alam akhirat begini, bukan. Tetapi sampai sejauh mana kisah-kisah di alam akhirat itu mempengaruhi sikap kita, mempengaruhi cara berpikir kita. Ya, cara berpikir kita yang tadinya mungkin sulit untuk mengeluarkan harta, tapi dengan nanti di sana akan ditimbang, nanti di sana akan melintasi ya, as-sirat itu tergantung dari amalnya,
perbanyak amal makanya supaya nanti melintasi itu bisa lebih cepat misalkan. Ya. Nah, itu bentuk bahwasannya ketika kita menerima cerita-cerita itu mempengaruhi sikap kita, ya, cara berpikir kita. Ya, tadinya cara berpikir kita mungkin ya sayanglah uang dikasih-kasihkan orang mungkin, ya kan? Ya sayang uang disumbang-sumbangkan, sayang uang diinfakkan dan seterusnya. Tapi dengan melihat cerita ini misalnya akan merubah persepsi kita, ya, bahwasanya ya harta itu justru nanti akan menjadi sesuatu yang memberatkan, ya, bukan sesuatu yang menjadikan meringankan kita. Nah, ketika kita ingin menyeberangi as-sirat dengan tanpa harus bersusah payah, ya banyak-banyak beramal, ya, tentang ya, beramal tentang kebaikan di dunia, ya, sehingga kemudian nanti as-sirat, ketika seseorang menyeberangi as-sirat, dia dalam keadaan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah pentingnya seseorang untuk kemudian mengetahui kisah-kisah di alam akhirat dalam rangka untuk mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri untuk menghadapi yang demikian itu. Sehingga ya, persiapan untuk menghadapi hari kiamat adalah persiapan yang benar-benar telah dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wal imanu bil yaumil akhir huwa at-tasdiqu bihusulihi wa wuqu'ihi. Beriman kepada hari akhir yaitu ia membenarkan bahwasanya hari akhir itu, kiamat itu akan terjadi. Belum kan? Itu apa? Oh, pemanasan. Ya, pemanasan nyebrang itu. Ya. Jadi kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, huwa at-tasdiqu bihusulihi wa wuqu'ihi, yaitu dia membenarkan bahwasanya akan terjadi peristiwa-peristiwa itu. Thumma, nah, kemudian ini yang penting, al-isti'dadu lahu, kemudian ia mempersiapkan diri untuk menghadapi peristiwa yaumul qiyamah atau peristiwa hari akhirat itu nanti. Fala yakfi an tusaddiqa bihi, tidak cukup hanya dengan membenarkan. Ya benar nanti akan terjadi kiamat. Tidak cukup dengan membenarkan. Ya. Wa tajazzima bihi, dan memastikan ya pasti akan terjadi. Bal la budda minal istidadi lahu, bahkan ia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari, ya, kiamat atau hari di alam akhirat. Wa taqdimil a'mali salihah, dia menyegerakan untuk melakukan amalan soleh. Wa taubati minal a'mali sayyi'ah, kemudian ia bertobat dari amalan-amalan yang jelek. Ya, kalau sudah bertobat artinya ia menghentikan amalan-amalan kejelekan tersebut. Ya. Wal iktsari minal hasanat, kemudian ia memperbanyak amalan-amalan al-hasanat, amalan-amalan baik. Ya. Fa anta tasta'iddu lihadzal yaum, maka bila itu dilakukan berarti engkau adalah orang yang telah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari tersebut, hari akhirat tersebut. Li'annahu yaumun la raiba fihi, karena hari itu hari yang tidak diragukan lagi, ya, kedatangannya tidak diragukan lagi. Nah, jadi itulah bimbingan para ulama ketika seseorang membenarkan akan ada hari, ya, akhirat, hari kiamat, maka yang harus dilakukan oleh seseorang adalah berusaha untuk mempersiapkan diri. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk amalan, ya. Dalam bentuk amalan, berbuat baik, beramal soleh,
Ya, kalau sudah berbuat kejelekan, misalnya masa-masa lalunya berbuat kejelekan, segera bertaubat, ya, segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah pertaubatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari tidak kurang dari 100 kali beristighfar dan bertaubat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan beliau telah diampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Tetapi beliau memberikan contoh kepada umatnya, beliau beristighfar, bertaubat dalam sehari semalam tidak kurang dari 100 kali. Nah, itu upaya kita untuk menyiapkan diri kita agar kesalahan-kesalahan itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang masuk ke dalam kehidupan akhirat, ya, ia dalam keadaan ya tidak lagi memikul dosa-dosa karena ia sudah berusaha untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi itulah ya terkait dengan masalah ya yaumul akhir, terkait dengan peristiwa-peristiwa yang ada di hari akhir. Mudah-mudahan ya yang demikian ini menjadi ya, peringatan bagi kita, menjadi satu bentuk alarm agar kita waspada di dalam kehidupan dunia ini. Ya, jangan sampai ya di akhirat nanti kita dituntut karena telah menzalimi orang lain. Na'udzubillah. Apa yang akan terjadi? Ya, bahkan di dalam hadis yang sahih, diceritakan ada seseorang yang dalam keadaan dia bangkrut. Ya, dalam keadaan bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan orang yang tidak memiliki harta lagi, rugi dalam urusan keduniaan. Bukan itu. Yang dimaksudkan orang yang bangkrut ya, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dia melakukan amalan kebaikan tetapi ia melakukan perbuatan zalim. Sehingga di hari akhirat dia dituntut, akibat perbuatan zalimnya itu dia dituntut. Nah, kemudian apa? Amalan-amalan kebaikannya itu diserahkan kepada orang yang telah dizaliminya. Pahala puasanya orang ini diberikan kepada orang yang pernah dizaliminya. Pahala sholatnya diberikan kepada orang yang dizaliminya. Sampai pahalanya itu habis. Tapi dia masih menanggung untuk melunasi perbuatan zalimnya kepada orang tersebut. Lantas apa? Dibalik dosa-dosa orang zalim ini ditimpakan kepada dia. Na'udzubillah. Itu akibat dari perbuatan menyakiti orang lain, ya. Perbuatan menzalimi orang lain. Inilah yang perlu kita perhatikan, bahwasanya ketika di dunia kita harus berhati-hati ya dengan tetangga kita, ya dengan misalnya teman kita, nah, terutama dalam masalah bisnis. Kadang-kadang ya kita ngotot tidak mau dirugikan, ya jangan sampai kemudian ya menzalimi orang lain, na'udzubillah, karena resikonya terlalu berat. Inilah pentingnya bimbingan agama. Agar kita mengetahui bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus berperilaku, ya. Dan perilaku ataupun sikap kita itu tidak merugikan kehidupan akhirat kita. Tidak merugikan akhirat kita. Karena prinsip seorang mukmin hidup itu tidak hanya di dunia, tetapi hidup itu yang senyatanya adalah nanti di akhirat. Karena itu yang kita selamatkan
tidak semata kehidupan dunia tapi juga kehidupan akhirat. Ya, maka di dalam ketentuan agama kita diperintah untuk berikhtiar, hasil ikhtiarnya jangan lupa untuk disisihkan kepada fakir miskin. Kita diperintah untuk berusaha, hasil usaha yang kita dapatkan ya, itu semua disisihkan untuk kemudian diinfakkan di jalan Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah satu ketentuan agama agar kita memiliki amal-amal soleh, amal-amal kebaikan yang nanti amal-amal kebaikan ini memperberat timbangan kebaikan kita. Ya, jadi semua upaya kita, perbuatan kita kaitannya dengan akhirat. Intinya begitu, kaitannya dengan akhirat. Ya, semuanya seperti itu, kaitannya dengan akhirat. Maka kita memiliki harta apapun siapkan untuk memuluskan perjalanan akhirat kita. Kita punya anak-anak, siapkan anak-anak itu untuk kemudian memuluskan perjalanan akhirat kita. Dalam bentuk apa? Anak itu, anak yang soleh mendoakan untuk orang tuanya, ya, memohonkan ampun untuk orang tuanya. Itu anak yang soleh. Apalagi ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Ya, kalau anak itu soleh terus menerus dia mendoakan, memohonkan ampunan untuk orang tuanya. Nah, artinya apa? Sampai kepada anak kita pun kita siapkan untuk memuluskan perjalanan akhirat kita. Ya, maka ya, jangan sembarangan mendidik anak, ya, mendidik anak misalnya dengan kekerasan, ya, kekerasan itu ya main gebuk, main pukul, ya, anak tidak, ya, posisi anak itu kan lemah, rawan, posisi anak itu lemah, kalau dipukul, digebuk, mana berani melawan, ya. Tidak ada, anak itu kalau dikebuk, dipukul, tidak ada yang berani melawan. Ya, ya daripada diperlakukan seperti itu, ya, ya, anak itu kalau dikerasi tidak juga memberikan perlawanan, artinya kita berbuat zalim kepada orang yang lemah. Bukan berarti berbuat zalim kepada orang yang kuat itu dibolehkan. Perbuatan zalim semuanya kejelekan, ya. Termasuk perbuatan zalim itu kepada istri kita, kepada anak-anak kita, ya. Dan yang lebih penting daripada itu, ciptakan, ya, jangan sampai sikap keras kita itu menimbulkan kebencian anak kepada orang tua. Na'udzubillah. Ya, jangan sampai. Jadi sikapilah dengan baik anak-anak kita agar mereka menjadi orang yang kelak setelah orang tuanya meninggal dunia, ia tetap terus mendoakan orang tuanya. Ia terus memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya. Itu aset yang paling mahal. Anak itu adalah aset yang paling mahal. Maka siapkan anak-anak kita untuk berbuat baik kepada diri kita ketika kita sudah tidak ada di alam dunia lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.